Apakah teman-teman disabilitas pun sudah didata dengan baik, sesuai dengan ragam masing-masing atau belum? Karena semakin banyak jalur koordinasi itu tidak akan efektif. Selama semua terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan dan masih rasional, menurut pribadi kami itu masih oke gitu ya. Selamat datang Bapak Ibu, selamat bergabung dalam modul 7 kembali di praktik baik pembelajaran berbasis bukti yang saat ini sudah ada Mbak Agathia Weni yang selama ini berada di Direktur Pujiono Center dan beliau adalah praktisi dari kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Nah, Bapak Ibu sangat berbahagia karena sekarang ini kita berkumpul untuk sharing, kemudian berbagi pengalaman secara nyata tentang bagaimana aksi-aksi kemanusiaan dan aksi-aksi di penanggulangan bencana ini dilakukan. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa di sini sudah ada Mbak Agathia Weni sebagai fasilitator kita dan mungkin juga berbagi pengalaman. Beliau adalah praktisi penanggulangan bencana yang sekarang menduduki jabatan di Direktur di Pujiono Center yang bertempat di Yogyakarta. Nah, sebelum kita memulai, Bapak Ibu, mungkin kita akan mencoba melihat video pengantar dari Bapak Pujiono yang akan ditampilkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Ibu bapak, rekan-rekan pembelajar sepanjang hayat, selamat datang di modul ke-7. Sekarang tiba saatnya kita akan bicara bagaimana menjadi lebih baik, lebih cerdas, dan lebih efektif dalam setiap tindakan kita. Topik kita adalah praktik baik dan pembelajaran berbasis bukti. Modul ini adalah tentang membangun memori institusional dan kecerdasan kolektif. Seringkali setiap kali krisis baru terjadi, seolah-olah kita merasa seperti mulai dari nol. Kita mengulang kesalahan yang sama. Modul ini adalah upaya untuk memutus siklus amnesia tersebut. Ini adalah tentang menciptakan sebuah budaya di mana pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan, tidak hilang begitu saja, tetapi diubah menjadi sebuah pengetahuan yang bisa diwariskan. Inti dari modul ini adalah untuk efektivitas dan inovasi di tengah tantangan yang semakin kompleks. Kita tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau biasanya juga begini. Kita harus mendasarkan keputusan kita pada bukti, pada data, pada pengalaman yang telah teruji. Ini akan mengakselerasi dampak kerja kita dan memungkinkan kita menggunakan sumber daya yang terbatas dengan cara yang jauh lebih baik. Modul ini akan sangat kaya dengan inspirasi. Kita belajar melalui dua cara utama. Satu, melalui diskusi panel. Kita akan belajar dari para begawan, mendengar langsung dari praktisi dan ahli, dan menyerap kearifan dari perjalanan karir mereka. Kedua, melalui seksi belajar pengalaman, kita belajar dari guru-guru kita, yaitu diri kita sendiri dan rekan-rekan di ruangan ini. Masing-masing diri Anda adalah perpustakaan berjalan. Kita akan saling berbagi, saling belajar, dan bersama-sama mengidentifikasi praktik-praktik baik. Saran saya untuk sesi ini, mari gunakan dua peran itu sekaligus. Menjadi seorang ilmuwan yang kritis dan selalu bertanya, mana buktinya? Dan di saat yang sama menjadi seorang pendongeng yang siap bercerita dengan jujur dan terbuka, termasuk cerita tentang kegagalan. Karena pengalaman saya mengajari bahwa pelajaran yang paling berharga justru lahir dari kegagalan yang kita refleksikan dengan baik. Mari kita buka gudang pengetahuan kita dan saling memperkaya satu sama lain. Selamat mengikuti modul 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono.
Oke, baik. Demikian Bapak Ibu sebagai video pengantar dari Bapak Pujijono yang tadi jangan lupa untuk mengindikasikan bahwa ekspresikan apapun yang pengalaman dari Bapak Ibu yang sekarang, baik itu baik ataupun pengalaman yang kurang baik, sehingga menjadi pembelajaran yang berbasis buku pada siang sampai sore hari ini. Nah, untuk memandu bagaimana sebenarnya eh, praktik baik yang dilakukan, kemudian sharing-sharing sessionnya. Jadi sudah hadir Pak Ibu Agatia Weni atau Mbak Weni. Halo Mbak Weni. Halo Mas Giri. Ya, sudah suaranya terdengar sangat jelas ya. Ini akan bersiap juga untuk memandu Bapak Ibu bagaimana sharing pengalaman seperti tadi Pak di video pengantar Pak Puji mengatakan juga bahwa kita akan sharing pengalaman baik itu yang baik, baik itu yang kurang berhasil sehingga ini menjadi pembelajaran yang menarik dan sehingga kedepannya ini bisa menjadi perbaikan bersama. Baik tanpa berpanjang waktu, silahkan Mbak Weni, saya silahkan ke Mbak Weni untuk proses berikutnya. Thank you Mas Giri. Selamat siang teman-teman. Saya yang biasanya jadi moderator, menjadi duduk di sini sebagai fasilitator. Sekali lagi saya fasilitator. Saya juga akan belajar dari Bapak Ibu sekalian. Agenda kita hari ini yang pertama tentang kenapa sih kita perlu belajar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Puji Pujiono bahwa kita perlu belajar dari praktik buruk dan praktik baik sehingga di masa depan ketika kita melakukan respons tentu akan menjadi lebih baik harapannya. Kita harus mengakui bagaimanapun juga kita sebagai bangsa kadang memiliki short term memory loss atau terlupa dengan hal-hal yang sudah terlewati barusan saja dan tidak belajar dari situ. Padahal kita banyak sekali mengalami hubungannya dengan kemanusiaan dan kebencanaan, banyak sekali mengalami kejadian-kejadian bencana yang mana kita sudah respons, tetapi ketika kita melakukan respons lagi, kita tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. Selanjutnya kita akan ditemani oleh praktisi dan ahli Gus Iswar. Teman-teman sudah ketemu dengan Gus Iswar dan juga Om Juliasman, Om Jul atau Bang Jul yang juga sering menemani kita sebagai fasilitator dalam pelatihan ini. Nanti kita bagi ke dalam 2 kelompok. Kita akan masing-masing kelompok akan mendengarkan satu dari Gus Iswar dan satu dari Bang Jul tentang pengalaman mereka saat respons terutama. Mereka memiliki banyak sekali pengalaman. Gus Iswar dari respons di Padang kalau nggak keliru. Kemudian respons di Palu tentu saja. Terus Koh Jul, Om Jul dari zaman Aceh tahun 2004. Kemudian juga di Palu tentu saja bisa belajar banyak tentang hal itu. Kemudian pada sesi berbagi kita akan jadi modul ke-7 kali ini tentang praktik baik dan pembelajaran berbasis bukti. Kita ingin mencapai apa sih? Kita ingin mencapai 3 hal. Yang pertama, mengenali praktik baik yang telah terbukti efektif dalam respons kemanusiaan. Hal-hal yang mungkin Bapak Ibu telah alami, ternyata itu menjadi step atau langkah bahwa hal itu adalah menjadi praktek baik. Yang ternyata dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, praktik baik ini terbukti menjadi lebih membuat respons menjadi lebih efisien. Nanti kita akan banyak menggali hal itu. Kemudian yang kedua, apa yang ingin kita capai yaitu memahami pentingnya pembelajaran berbasis bukti
baik itu data maupun pengalaman untuk meningkatkan kualitas respons. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya memang seharusnya dan sebaiknya didokumentasikan. Dokumentasi baik itu dalam bentuk foto, video, dan narasi, dan juga tentu saja finansial itu bisa juga menjadi praktik baik, pendataan, di mana ini adalah bukti-bukti yang nanti kita bisa pelajari ulang untuk merespons kebencanaan atau situasi kemanusiaan, sehingga menjadi lebih baik. Yang ketiga, merumuskan draft rencana aksi yang adaptif dan relevan untuk konteks lokal kita, konteks lokal Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, terus terang Bapak Ibu, mungkin ini sebenarnya bukan praktik yang baik, tetapi tetap saya akan share praktik yang agak kurang baik. Ketika kita mengalami COVID beberapa saat yang lalu, kita menggunakan data dari Kementerian Sosial, data terpadu. Saya kok lupa ya, kepanjangannya. Di mana di situ ada data-data DTKS. Thank you, Bu Damai. Data terpadu kesejahteraan sosial ya, Bu. Saya kok lupa. Sudah cukup lama. Thank you, Bu Damai. Kemudian data itu sebenarnya data yang dikumpulkan oleh Kementerian Sosial dan di filing, dikompilasi oleh Kementerian Sosial di tahun 2015. Bapak Ibu bisa bayangkan dinamika dari tahun 2015 hingga tahun 2020, siapa saja yang berada di dalam data itu belum tentu pada situasi yang sama seperti ketika dikumpulkan datanya tahun 2015. Ada kemungkinan data yang terangkum di situ, Bapak Ibu atau keluarga yang terangkum di situ sudah meninggal. Atau kondisinya menjadi semakin buruk, atau kondisinya menjadi lebih baik. Atau di satu situasi, mohon maaf, pengumpulan data itu, data keluarga yang layak mendapatkan bantuan, itu adalah keluarga-keluarga dari tokoh masyarakat atau tokoh desa, tokoh aparatus desa. Di mana list itu ya sesuai secara subjektif, sesuai keinginan dari tokoh masyarakat atau tokoh desa. Ada kemungkinan besar tidak valid. Ada kemungkinan besar keluarga-keluarga yang dijadikan dalam list tersebut bukan keluarga yang layak mendapatkan bantuan. Jadi mereka kondisi keuangannya, kondisi status sosialnya memang baik, tidak tepat kalau mereka menerima bantuan dari pemerintah. Hal ini yang ditemui oleh teman saya, salah satunya sebenarnya dua teman saya, salah satunya Mas Edi, salah satu fasilitator juga dalam pelatihan ini. Ketika mereka ke desa untuk mendapatkan data keluarga yang layak untuk mendapatkan bantuan, ditemui, loh, kok rumahnya bagus, kok tingkat, kok punya mobil, kok terlihat sangat layak, sangat hidup layak maksud saya, sangat hidup layak, sehingga
tidak layak, tidak tepat untuk menjadi keluarga yang menerima bantuan. Saat itu kemudian memang kunjungan itu harus dilakukan untuk menjadikan verifikasi dan validasi bahwa keluarga tertentu memang layak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan dalam hal ini ketika COVID-19. Pelibatan tokoh masyarakat memang sebaiknya dilakukan karena merekalah yang paling paham siapa saja yang tinggal dan hidup di masyarakat itu. Merekalah tokoh mas atau tokoh masyarakat ini yang paham kondisi masing-masing. Memang perlu untuk tetap pergi ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi. Nanti Om Jul bisa dan Gus Yai bisa bercerita lebih banyak juga tentang praktik buruk dan praktik baik atau yang mereka dapati, mereka alami ketika mereka melakukan respons. Satu lagi, saya akan berikan contoh kurang baik lagi. Mungkin beberapa saat yang lalu saya sudah sempat sampaikan, tapi mungkin tidak di kelompok besar, di kelompok kecil. Ketika respons kemanusiaan, banyak organisasi yang bukan berbasis atau bukan yang tidak memiliki mandat tentang kebencanaan hadir. Saya tidak bicara tentang LSM seperti halnya teman-teman, tetapi lembaga yang dibentuk oleh perusahaan menjadi bagian dari kegiatan CSR mereka. Nah, kebanyakan dari mereka, tidak melakukan laporan pada koordinator wilayah di pos komando, yang mana posko ini mengumpulkan siapa saja melakukan apa di mana. Dan ini sebenarnya juga praktik baik ya. Sempat pasti dilakukan di Palu, tetapi memang agak kesulitan. Apa yang saya sampaikan adalah tentang 5W. Pembelajaran kedua adalah pembelajaran berbasis bukti, evidence-based learning. Proses pengambilan keputusan berdasarkan data, evaluasi dan refleksi dari pengalaman nyata, baik sukses maupun gagal. Jadi bukan hanya sekedar intuisi, tapi juga didukung oleh fakta. Contoh yang lain berbasis bukti. Sekali lagi, mohon maaf kalau saya terlalu sering menunjuk organisasi CSR. Di Sulawesi Tengah, Huntara dibentuk oleh teman-teman dari CSR BUMN. Mereka lupa untuk membuat lingkungan itu menjadi aksesibel bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus atau seperti halnya teman lansia, bapak ibu lansia, kemudian teman-teman disabilitas, anak-anak dan perempuan yang sedang hamil. Jadi tempat toiletnya tidak dipisah, misal antara perempuan dan laki-laki, atau tidak aksesibel, stepnya terlalu tinggi, dan dilakukan suatu audit lingkungan oleh teman-teman organisasi penyandang disabilitas yang berada di Palu. Mereka pergi ke tempat Huntara melakukan audit. Huntara X tidak aksesibel di sebelah ini, dan begini. Kemudian di Huntara Y, kurang lebih hal yang sama dilaporkan, dilaporkan. Nah, hal ini diharapkan bisa menjadi evaluasi dan refleksi. Bila nantinya membangun Huntara sebagai salah satu contoh, itu tentu saja
harus aksesibel. Aksesibel dalam hal ini tidak kemudian hanya rumahnya saja, huniannya saja yang aksesibel, tetapi seluruh lingkungannya. Tentu saja kita kan tidak bisa memberikan lingkungan yang aksesibel hanya di satu tempat saja. Teman-teman disabilitas tentu saja ingin pergi bersosialisasi, pergi ke tempat lain, yang mana mereka bisa mengaktualisasikan diri mereka dalam masyarakat. Kenapa sih kita harus belajar dari masa lalu? Dan supaya kita bisa membangun masa depan yang lebih tangguh. Satu, menghindari mengulang kesalahan. Krisis seringkali memiliki pola. Dengan belajar kita tidak perlu memulai dari nol. Jadi kurang lebih pola yang sama. Ketika ada gempa, kemudian wilayahnya devastated, runtuh, rusak, kemudian dibuka suatu wilayah tempat pengungsian. Saya tidak bilang itu selalu sama ya, tapi ada pola kurang lebih. Kemudian tempat pengungsian dibangun huntara, hunian sementara, dan kita belajar bahwa sebaiknya aksesibel. Tadi sudah ada contohnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menggunakan sumber daya, dana, waktu, tenaga secara lebih cerdas untuk dampak yang maksimal. Teman-teman, kalau misalnya suatu huntara itu tidak aksesibel, kita perlu menempelkan fitur supaya menjadi aksesibel. Itu akan lebih costly atau akan menambah biaya lebih banyak daripada kalau kita bangun dari awal. Saya tidak menyatakan bahwa terlambat itu percuma, tidak. Tetapi kalau kita sudah bangun dari awal, ruangan atau huntara itu lebih aksesibel, akan lebih baik itu secara dana, secara waktu maupun tenaga. Kemudian yang ketiga, membangun kepercayaan komunitas. Ketika warga melihat program kita berhasil dan terus membaik, kepercayaan mereka akan meningkat. Teman-teman bisa dibayangkan ya, kalau misalnya huntara yang lebih aksesibel, komunitas teman-teman disabilitas akan lebih percaya pada organisasi kita. Minggu lalu kita udah belajar tentang akuntabilitas. Kalau misalnya kita bangun lebih aksesibel, komunitas percaya pada kita akan mempresentasikan diri kita, organisasi kita kepada pihak luar. Kita akan membangun trust juga dari pihak luar. Pihak luar yang ingin bekerja sama dengan kita, baik itu donor maupun lembaga yang lain, akan memberikan kepercayaan yang lebih baik kepada kita. Kemudian mendorong inovasi dan adaptasi. Praktik baik bukan untuk ditiru secara mentah-mentah, tetapi untuk diadaptasi sesuai konteks lokal. Mungkin ini sekali lagi saya agak terbiasa dengan urusan isu disabilitas. Setelah kenapa saya mungkin memberikan contohnya lebih banyak tentang isu-isu disabilitas. Jadi di Palu itu pelibatan masyarakat, pelibatan komunitas waktu itu terbuka. Ada satu organisasi cukup besar yang meminta masyarakatnya, meminta komunitas disabilitas untuk melihat bagaimana kalau desain toiletnya seperti ini. Teman-teman disabilitas kemudian memberikan input dan munculnya suatu inovasi dan disesuaikan dengan kondisi sehingga teman-teman disabilitas bisa mengadaptasi menggunakan toilet itu. Dari berbagai pengalaman sebelumnya, kemudian muncullah inovasi dan adaptasi sehingga menjadi respons yang lebih baik. Tiba saatnya kita ada dua panelis, ada Gus Syai
Siswan dan juga Om Jul. Mereka akan berbagi tentang praktik baik yang pernah mereka terapkan dan apa kuncinya dan pelajaran apa yang didapat dari suatu kegagalan. Saya sih berharap teman-teman ini, Gus Yai dan Om Jul, bisa berbagi ada praktik baiknya, ada praktik buruknya. Jadi ketika ada kegagalan itu bisa kita petik pelajaran dari situ. Dan bagaimana cara menyimbangkan antara kecepatan respons dan kebutuhan untuk berbasis bukti. Eh, saya akan coba sedikit share pengalaman saya tadi berdasarkan dengan praktek baik ya, dan mungkin ada beberapa poin praktek yang tidak baik juga. Tetapi ini pengalaman saya sendiri pada saat itu saya bertugas untuk koordinasi di salah satu subcluster, yaitu koordinasi bidang shelter. Nah, ini cukup menarik karena dalam shelter ini pada saat itu, kalau tidak salah sekitar, kalau teman-teman mungkin pernah mendengarkan eh, atau pernah ingat bahwa ada kejadian gempa yang besar, cukup cukup eh, membuat rusak, yaitu di daerah Sulawesi Barat, di Mamuju ya, dan Majene, kalau tidak salah waktu itu. Nah, eh, pada saat itu ketika kejadian 2021 kalau tidak salah, itu kejadian setelah eh, tiga kejadian bencana besar di Sulawesi Tengah, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah atau Palu ya. Nah, saya ditugaskan untuk mengawal mengawal koordinasi subcluster shelter waktu itu di Sulawesi Barat. Nah, jadi pengalaman saya sebenarnya adalah saya coba mengambil praktek baik apa yang ada di pernah dilakukan di Sulawesi Tengah. Karena pada saat itu koordinasi untuk subcluster shelter itu juga cukup menarik. Jadi ada pembelajaran yang cukup menarik dari bencana-bencana sebelumnya, khususnya di bidang koordinasi, di bidang shelter juga gitu ya, koordinasi untuk shelter. Dari mulai Lombok, Gunung Agung, Lombok sampai kepada Palu gitu. Di mana Palu itu punya pembelajaran yang cukup baik, yaitu kita bisa berkoordinasi secara rutin eh, dengan pemerintah maupun dengan teman-teman CSO atau NGO yang ada di wilayah Sulawesi Tengah untuk bantuan di bidang shelter. Nah, apa yang terdata di sana coba saya praktekkan di eh, Sulawesi Barat pada saat itu di Mamuju ya, di Mamuju. Karena pos komandonya, posko SKPD-nya ada di Mamuju. Yang saya dapat pembelajaran baiknya di Mamuju adalah di mana teman-teman NGO yang pada saat itu sudah respon terlebih dahulu di awal. Karena saya datang sekitar 2 atau 3 minggu setelah kejadian gitu, itu sudah sangat aktif sekali di lapangan, langsung membuat program-programnya untuk emergensi, program-program bantuannya. Dan yang cukup baik lagi adalah pembelajarannya mereka memahami bahwa perlunya koordinasi. Memang tidak semua, gitu ya. Memang tidak semua pembelajarannya, tetapi ada beberapa lembaga itu juga sudah cukup memahami bahwa pentingnya sekali koordinasi di bidang apapun dari respon program yang mereka lakukan. Nah, eh, pada saat itu saya coba mengidentifikasi terlebih dahulu, khususnya di koordinasi, ya, koordinasi secara utuh gitu seperti apa, lalu mencoba mendekati atau mencoba berkoordinasi dengan posko tanggap daruratnya ya SKTD-nya, dan satu hal lagi bahwa subcluster shelter itu di bawah koordinasinya klaster pengungsian dan perlindungan, jadi klaster PP. Jadi saya juga
berkoordinasi dengan dinas sosial, gitu ya. Karena dinas sosial yang mempunyai tanggung jawab sebagai koordinator klaster perlindungan dan pengungsian atau bisa disebut klaster PP, gitu. Nah, akhirnya dari koordinasi saya itu dan saya juga memaparkan konsep-konsep koordinasi yang secara utuh dalam klaster PP dipahami oleh eh, pemerintah setempat pada saat itu dinas sosial gitu, dan eh, mereka sangat menangkap, sangat terbuka sekali dan menunjuk salah satu staf untuk bisa mengawal proses koordinasi. Jadi memfasilitasi proses koordinasi di antara teman-teman NGO di klaster PP saat itu. Dan karena saya mewakili subcluster shelter, jadi saya bagian dari sana bersama teman-teman lainnya yang di bawah klaster PP. Nah, yang saya bawa sebenarnya adalah pembelajaran baik yang dari eh, respon di Palu, proses koordinasi yang terjadi di Palu, di mana untuk koordinasi shelter itu kita mulai melemparkan isu-isu tentang bagaimana sih bukan isu, tetapi melemparkan pesan kunci di awal kait dengan bantuan shelter. Nah, itu yang saya bawa awal bersama dengan teman-teman lainnya juga, gitu ya. Karena penting sekali bahwa teman-teman yang sudah ada di lapangan terlebih dahulu, yang sudah ada di Mamuju ataupun Majene, itu memahami konsep bagaimana sih bantuan untuk shelter itu sendiri, gitu. Di mana bantuan shelter yang berpusat kepada masyarakat itu paling penting. Dan ada opsi-opsi yang bisa dilakukan dalam memberikan bantuan bidang shelter itu sendiri. Dan ini yang coba saya advokasikan ke pemerintah juga pada saat itu, ke SKPD, Sistem Komando Tanggap Daruratnya atau Posko Tanggap Darurat, eh, dan juga memastikan bahwa eh, koordinasi itu bisa dilakukan di posko tanggap darurat. Nah, bersama dengan teman-teman yang lain, saya coba memetakan pada saat itu juga tadi ada pembelajaran baiknya bahwa kita perlu memetakan siapa sih teman-teman yang ada di lapangan, gitu ya. Teman-teman yang memang sudah melakukan respon bidang shelter, karena pada saat itu eh, masa emergensi masih berlaku dan hampir selesai masa emergensi ketika minggu ketiga itu kalau tidak salah di minggu ketiga Januari kalau tidak salah 2021. Nah, itu sudah mau berakhir emergensi dan mulai beralih kepada transisi darurat. Nah, terus dari pembelajaran itu saya coba terus melakukan koordinasi dengan beberapa pihak termasuk SKPD, dan saya tidak melakukan sendiri, eh, mestinya bersama teman-teman subkluster yang lainnya di bawah klaster pelindungan dan pengungsian. Dan satu hal lagi bahwa akhirnya ada pembelajaran yang sangat baik bahwa kita bisa bertemu dan berdiskusi panjang terkait koordinasi itu dengan Sekda waktu itu, dengan Bapak Sekda langsung di rumah dinasnya. Nah, dari situ kita mulai presentasi tentang yang namanya koordinasi, kita presentasi dengan standar-standar di masing-masing subcluster gitu ya, baik saya di bidang shelter atau ada teman lain yang mungkin juga di bidang AML atau WOS ya, air minum dan penyihatan lingkungan gitu. Ada juga waktu itu juga di Pokja Bantu kalau tidak salah. Nah, akhirnya kita mulai berkoordinasi yang cukup rutin dengan Sekda, dan setelah itu ketika masuk transisi darurat, Sekda juga menyatakan bahwa sebaiknya juga mulai masuk ke kabupaten-kabupaten yang memang terdampak pada saat itu di Mamuju dan Majene. Kebetulan di Mamuju juga akhirnya kita mencoba untuk tidak secara formal melakukan proses koordinasinya gitu, tapi kita mulai mengundang secara informal. Jadi mulai seperti di Aceh mungkin lebih lebih biasa ya kita diskusi di warung kopi gitu. Nah, akhirnya kita juga mulai diskusi dengan apa pendukung-pendukung
Bupati saat itu, eh, Bupati Mamuju kalau tidak salah, itu kan baru saja terjadi proses pemilihan dan baru mulai mulai dipilih gitu ya, baru baru terpilih gitu. Dan bersama dengan wakilnya pada saat itu kita berkesempatan untuk melakukan proses koordinasi atau diskusi tentang bagaimana sih eh, penanganan bencana yang ada di wilayah Mamuju waktu itu. Dan akhirnya disepakati bahwa Mamuju itu membentuk forum-forum koordinasi yang dimana dia tidak menyebutnya klaster kalau tidak salah, mereka menyebutnya lebih ke Pokja gitu ya. Tapi Pokja yang misalnya Pokja di bidang shelter pada saat itu ada, lalu Pokja bidang NPL, Pokja, mereka nyebutnya lebih pada Pokja untuk proses penanganan bencananya. Nah, dan situ adalah sebuah baik menurut saya bahwa koordinasi itu tidak selalu harus secara formal gitu ya. Dan harus kaku, misalnya kita harus menyebutnya klaster, kita harus menyebutnya apapun gitu. Jadi apa yang sudah ada di dalam dokumen, misalnya di dalam aturan-aturan, kita nyebutnya klaster, harus nyebut itu tidak perlu. Jadi itu sebuah teks baik. Intinya adalah bahwa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, ataupun kepada teman-teman NGO lain memahami konsep kita butuh wadah, wadah koordinasi gitu. Wadah koordinasi di mana kita butuh eh, wadah yang untuk berdiskusi, memaparkan apa yang kita lakukan, dan kita perlu mengadvokasi tentang apa sih eh, respon yang baik untuk masyarakat itu sendiri gitu ya. Dan pada saat itu saya coba berdiskusi dan saat itu sudah ada, kalau tidak salah, rencana bantuan dana tunggu hunian gitu ya. Sehingga kita berkoordinasi dengan Pokjanya, di mana ketua Pokjanya waktu itu adalah di bawah Kim Pras Will kalau tidak salah ya, atau dinas itu kalau tidak salah. Nah, itu yang akhirnya kami coba masuk bersama dengan teman-teman NGO yang memang punya bantuan shelter. Kita benar-benar mengadvokasi yang namanya pesan kunci itu sendiri gitu ya, pesan kunci untuk shelter bahwa bantuan Muntara ataupun bantuan hunian itu, maaf, eh, sifatnya adalah lebih berpusat kepada masyarakat itu sendiri gitu ya, bahwa mereka punya pilihan untuk bisa tinggal atau bernaung berlindung dengan cara dan pilihan mereka gitu. Makanya kami sebut itu lebih pada saat itu adalah opsi gitu. Dan itu mulai dilakukan oleh eh, Pokja gitu ya, mulai Pokja untuk melihat juga respon teman-teman dan mulai mengakui bahwa silakan, misalnya salah satu contoh hasil advokasi kami adalah eh, silakan lembaga itu bisa memberikan bantuan di tanah asal mereka yang pada saat itu sebenarnya informasinya bahwa mereka harus melakukan relokasi walaupun mungkin tidak di semua wilayah relokasi gitu. Nah, itu yang sebenarnya praktek baik yang coba kita praktekkan dari yang sudah dibangun di Sulawesi Tengah, kita coba praktekkan dengan kondisi lokal yang ada, gitu ya. Kondisi situasi pada saat itu di wilayah Sulawesi Barat. Memang pada saat itu belum tersentuh adalah Majene karena kondisi saat itu juga perjalanan ke Majene cukup sekitar 1,5 sampai 2 jam gitu ya. Kita belum sempat membangun itu, eh, tetapi teman-teman juga sudah mencoba mempraktekkan apa yang sudah ada di Kabupaten Mamuju untuk bisa dilakukan di Kabupaten Majene waktu saat itu. Nah, itu yang sebuah praktek baik saya kira bahwa proses koordinasi di bidang apapun, di sektor apapun, dan di subkluster apapun, itu bisa dilakukan sebenarnya di di bencana yang memang terjadi di wilayah lain. Karena pada saat itu saya juga melakukan proses koordinasi di wilayah Sulawesi Tengah untuk subcluster shelter. Dan ini coba saya praktekkan kembali hasil hasil pembelajaran baiknya dengan menyesuaikan kondisi lokal yang ada di wilayah yang saya masuki pada saat itu, yaitu di wilayah Sulawesi
Barat gitu. Apakah semua berjalan praktek baiknya bisa dilakukan? Belum tentu, ya. Karena juga ada beberapa praktek yang tidak baik, ya. Karena itu masih tetap ada bahwa ada beberapa lembaga, khususnya lembaga-lembaga yang belum memahami konsep koordinasi, ya. Memahami konsep koordinasi, mereka tetap jalan di wilayah-wilayah mereka yang langsung pada saat itu masuk ke wilayah masyarakat, yaitu di desa, gitu. Dan tidak berhenti sampai di sana, itu semakin banyak karena mereka maunya langsung ke masyarakat. Dan bagi saya itu tidak masalah, tetapi kita butuh informasi sebenarnya dalam koordinasi supaya tidak ada tumpang tindih bantuan, ya, tumpang tindih bantuan di masyarakat, dan tidak ada unsur saling iri, karena bisa jadi khusus bantuan shelter, ya, bantuan hunian, itu bisa jadi ada yang memberikan huntarannya cukup besar, ada jadi di dalam satu desa juga ada bantuan yang mungkin huntarannya tidak terlalu besar gitu. Nah, itu yang kita coba identifikasi berdasarkan data yang tadi Ibu Weni bilang bahwa lebih kepada 5W, ya. Who, what, where, when, and why gitu, ya. Atau intinya seperti itu, bahwa data itu kita elaborasikan gitu. Saya sedikit share sedikit tentang ini. Kebetulan pada saat itu sudah terlihat websitenya. Di sini ada saya share website itu dari site google.com tentang isi websitenya adalah dari website Cluster PP Sulteng. Kenapa Sulteng? Karena ini adalah yang sudah data yang sudah dimasukkan gitu, ya. Tetapi di dalamnya itu isinya bukan hanya Sulawesi Tengah, tetapi di sini ada sampai nasional, sampai kepada beberapa eh, respon-respon, sampai kepada terakhirnya ada Cianjur datanya, itu ada di sini gitu, ya. Jadi teman-teman mungkin juga bisa lihat di Google Site ini, ada Google Site-nya Cluster PP. Nanti saya akan coba share. Itu beberapa dokumen praktek baik atas kegiatan-kegiatan untuk koordinasi di beberapa wilayah dalam respon bencana yang di Indonesia, ya. Mulai dari NTB juga ada, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Cianjur terakhir. Dan juga ada bagaimana nasional itu ada proses koordinasinya. Nah, di situ ada identifikasi kegiatan-kegiatan, ya, data termasuk mungkin aturan-aturan yang pernah dibangun gitu, ya, dalam proses respons khususnya di koordinasi di wilayah-wilayah tersebut gitu. Nah, ini sebuah praktek baik bahwa kita mendokumentasikan eh, proses koordinasi yang ada di eh, wilayah-wilayah bencana gitu, ya, yang kejadian bencana gitu. Tapi apakah semua ini dipahami oleh semua lembaga? Belum tentu. Nah, kebetulan ini dari teman-teman ini sudah mendapatkan pelatihan ini. Harapannya teman-teman juga bisa melihat semua dokumen praktek baik yang ada dengan respon-responnya, ya. Memang ini saya baru men-share tentang klaster PP gitu, ya. Tetapi di klaster atau koordinasi lainnya itu juga cukup baik juga. Misalnya teman-teman ada yang mungkin punya bidang lebih kepada pendidikan gitu, ya. Mungkin teman-teman juga bisa masuk ke klaster pendidikan, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira dari teman-teman, silakan. Atau Ibu Sri? Ya, terima kasih. Saya secara langsung kan belum pernah punya pengalaman sama sekali untuk yang bencana itu, tapi sangat tertarik dan menarik sekali itu bagaimana dari tim ini masuk ke klaster-klaster tadi. Itu berarti kan dilakukan sebelum ke wilayah, sebelum menangani secara langsung atau seiring berjalannya dalam penanganan bencana itu, supaya kita
apa ya ngeling dengan eh, apa yang ada di programnya pemerintah gitu. Sebenarnya kalau bicara klaster, klaster itu tidak ada masanya. Masanya itu artinya dalam proses pra bencana, saat bencana dan pasca bencana itu juga ada gitu ya. Cuman perbedaannya akan lebih kelihatan ketika pada saat masa respon bencana ya atau emergensi gitu. Eh, Sekarang ini harusnya secara aturan yang terbaru bahwa klaster itu akan ada di wilayah bidang operasi atau bersama dengan pos pendamping nasional, pos penasnya BNPB gitu. Karena itu akan mendukung kegiatan bidang operasi dari sistem komando tanggap daruratnya gitu. Nah, itu yang harapannya kalau misalnya teman-teman ikut respon yang sekarang ini misalnya di Sumatera gitu. Pembelajaran baiknya teman-teman silakan melakukan koordinasi dengan pos penas gitu ya. Pos pendamping nasional. Kalau memang bukan atau mungkin termasuk teman-teman CSO yang ada di Aceh ataupun di Sumatera Utara ataupun Sumatera Barat gitu. Karena saat ini sudah terbentuk nih klaster-klaster yang ada gitu ya, baik di klaster PP ataupun di klaster yang lainnya, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Gitu. Baik, saya sedikit ya, Pak. Eh, Terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya sedikit, apakah waktu itu, waktu Bapak bersama dengan teman-teman melakukan pendataan dan sebagainya, apakah teman-teman disabilitas pun sudah didata dengan baik, sesuai dengan ragam masing-masing atau belum, Kak? Itu saja, terima kasih. Iya, Pak Riki. Sebenarnya itu yang kita advokasikan, Pak Riki. Pada awalnya mungkin belum ya, tetapi dengan adanya koordinasi itu bisa kita mulai adakan data pilah tersebut gitu, termasuk dengan Siap. kebutuhan-kebutuhan pendamping. Tetapi pertanyaannya adalah bahwa tidak semua tempat bencana, contoh pemerintahnya ataupun mungkin teman-teman yang melakukan respon itu punya kapasitas untuk mendampingi gitu ya. Jadi memang memang itu selalu di dalam kluster PP selalu menjadi yang utama untuk data pilah gitu. Dan saya rasa teman-teman CSO dan NGO bisa sangat berperan besar, terutama teman-teman OBDIS ya, teman-teman organisasi penyandang disabilitas bisa sangat berperan besar di dalam diskusi-diskusi di dalam koordinasi atau klaster ataupun pokja apapun wadah koordinasi yang dibentuk pada saat respons bencana. Begitu Pak Riki. Thank you, Om Jul. Kadang kelepasan dengan nama yang lain. Alright. No worries. Thank you. Oke, tadi saya nungguin di kelasnya Gus Iswar. Tadi ada pertanyaannya Bu Yohana. Sebelum bertanya, boleh ada satu orang yang melaporkan secara singkat saja tadi ceritanya di Gus Iswar seperti apa, di Om Jul seperti apa. Masing-masing 5 menit. Mungkin Bu Yohana bisa sekalian Bertanya ya. bertanya sekalian untuk mencerita juga tadi apa yang didapat cerita tadi. Silakan Bu Yohana. Thank you. Oke, bisakah dengar suara saya Bapak Ibu? Bisa, Sangat silakan jelas Bu Ibu, Yana. sangat jelas. Oke, yang pertama mohon maaf terlambat masuk karena listrik padam, jadinya sinyal off. Sekarang sudah belum menyala, tapi di daerah pegunungan lumayan ada sinyalnya. Yang pertama, saya sedikit berbagi dari apa yang didapatkan dari grup di breakout room. Yang saya dapatkan tadi, karena saya ikutnya belum sepenuhnya full, tapi yang saya sempat tangkap itu tentang bagaimana koordinasi ketika terjadi bencana, kemudian juga open donasi atau berusaha untuk mengkoordinasikan donasi yang dikumpulkan saat terjadi bencana. Nah, yang pertama bahwa
sebaiknya menggunakan jalur koordinasi yang terstruktur, karena semakin banyak jalur koordinasi, koordinasi itu tidak akan efektif. Itu berarti bahwa ketika terjadi bencana atau ketika terjadi masalah-masalah yang harus ditangani secara urgen, kita harus memiliki jalur koordinasi yang tepat, yang cepat, dan juga yang jelas. Dalam artian bahwa kita harus bisa memahami jalur-jalur koordinasi yang tepat, yang cepat, dan yang aman itu seperti apa. Harus memilih yang tepat sasaran. Kalau misalnya itu berkaitan dengan kelompok rentan perempuan, berarti berkoordinasi dengan NGO atau memang koordinator yang menangani masalah perempuan. Dalam kasus kebencanaan ya, kalau itu masalah lansia, sama kasusnya juga berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang menangani masalah lansia. Masalah anak juga atau kelompok rentan seperti disabilitas, ibu hamil, ataupun situasi-situasi medis lainnya. Nah, yang kedua bahwa berkaitan dengan kebencanaan juga ada kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharapkan bantuan. Nah, bantuan itu berarti kan harus ada donasi. Nah, donasi itu sebaiknya dikoordinir atau semacam disampaikan, dipublish oleh pihak-pihak yang memang bertanggung jawab, supaya secara publik informasi mengenai donasi itu bisa diketahui secara umum dan dia lebih akurat, terpercaya, dan juga bisa cepat tersampaikan di sasaran, terorganisir dengan baik. Kemudian juga donasi itu juga harus ada pelaporannya, evaluasi, atau juga dipertanggungjawabkan secara baik. Itu yang bisa saya bagikan. Kemudian yang saya mau bertanya ini mengenai open donasi yang pernah sepengalaman saya, ada perusahaan atau NGO tertentu yang menyediakan jasa semacam iklan untuk open donasi. Tapi harus dibagi berapa persen untuk perusahaan penyedia jasa itu. Nah, misalnya perusahaan A atau NGO A menyediakan jasa untuk iklan buka donasi gitu ya, untuk situasi-situasi kebencanaan, tapi nanti donasi yang masuk 5%-nya untuk penyedia jasa itu. Nah, yang saya mau tanyakan, sepengalaman ibu bapak semua, apakah itu dia bertentangan dengan situasi kemanusiaan? Karena kan otomatis donasi yang dikumpulkan itu kan harus disalurkan seutuhnya kepada korban bencana. Itu logika saya ya, logika kemanusiaannya, berapapun donasi itu memang harus disalurkan kepada yang menerima kesasaran. Tapi kalau harus dipotong untuk jasa penyedia layanan donasi itu kan jadinya bisnis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini preferensi ya, Bu ya. Mungkin nanti ditambahkan oleh Om Jul dan juga Bu Weni. Ya, memang ada beberapa praktek yang melakukan hal-hal tersebut ya. Jadi ada kerjasama dengan pihak istilahnya eh, provider provider untuk crowdfunding ya atau pengumpulan dana. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan adalah sebaiknya untuk kemanusiaan itu eh, tidak ada pemotongan gitu ya. Baik itu untuk operasional kecuali memang di-announce dengan baik ya bahwa untuk biaya publikasi eh, teman-teman butuh operasional seperti itu. Teman-teman butuh operasional, jadi untuk biaya publikasi kita butuh sekian, sekian, sekian. Sebenarnya prinsipnya adalah selama semua terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan dan masih rasional, menurut pribadi kami itu masih oke gitu ya. Tapi itu benar-benar harus dilakukan secara apa ya, transparan dan hati-hati ya. Nggak sembarangan orang yang melakukan crowdfunding seperti itu harus boleh
dilakukan oleh sembarang orang gitu ya, atau sembarangan lembaga. Jadi memang tidak, walaupun karena praktek-praktek seperti itu bukan masalah pengumpulan di media saja sebenarnya atau di aplikasi saja, tapi termasuk pengumpulan dana publik oleh lembaga-lembaga kemanusiaan. Apakah eh, semua anggaran atau semua donasi yang baik itu harus dipublikasikan, istilahnya laporannya harus transparan dan dipublikasikan dengan baik untuk menjaga kepercayaan publik gitu ya. Karena satu saja lembaga yang merusak nama baik organisasi-organisasi kemanusiaan itu berdampak luas terhadap kepercayaan publik seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan ada kerjasama dengan provider atau itu eh, kalau menurut kami sih kalau untuk kemanusiaan sebaiknya memang itu bagian dari kontribusi media atau provider untuk kemanusiaan. Sementara itu sih Bu Wen, Bu Yohana. Mungkin Bang Jo atau Bu Weni mau menambahkan karena saya yakin ini perspektifnya akan berbeda-beda ya, preferensinya akan berbeda-beda. Monggo, saya kembalikan ke Bu Weni. Thank you, Gus Yai. Silakan Om Jul untuk berbagi. Saya kira sepakat dengan Yai Iswar bahwa saya kira bahwa sekarang kan juga ada aturannya ya. Sebenarnya ya ini menyangkut penggalangan dana juga mungkin yang cukup viral itu gitu ya. Kalau semua terkait penggalangan dana urusannya dengan sosial itu pastinya ada aturannya di Permensos ya. Kalau teman-teman mau download baca ada di nomor Permensos nomor 8 tahun 2021 gitu ya. Dan tetapi juga ada perkembangannya Permensos nomor 8 tahun 2024 gitu. Eh, Terkait masalah penggalangan dana itu juga ada di sana. Kita banyak praktek baik gitu ya. Bang Yai mungkin pernah dengar berita salah satu lembaga yang akhirnya juga kena kasus gitu ya. Jadi itu mungkin mulai teman-teman harus juga sudah mulai mengindahkan bahwa eh, mengumpulkan dana masyarakat itu memang gampang, mudah gitu ya. Tapi jangan lupa itu ada tanggung jawabnya dan ada proses akuntabilitas gitu ya. Silakan, over to you, teman-teman. Izin, tapi saya tidak lengkap karena saya langsung tadi mendengarkannya, ingin belajar sangat banyak ilmu yang saya dapat dan saya itu langsung terdistraksi dengan yang disampaikan tadi terkait dengan peraturan yang ada di wilayah itu tadi terkait dengan saya agak lupa namanya tadi undang-undangnya di daerah itu karena kita itu saat bencana itu bisa koordinasi dengan klaster-klaster yang sudah ada di wilayah tersebut. Dan klaster itu istilahnya untuk masuk ke klaster itu tidak dibatasi, itu sangat terbuka, bisa dilakukan sebelum masuk wilayah saat dalam situasi bencana dan juga setelahnya karena dan untuk saat ini yang sedang ada bencana di wilayah itu bisa langsung masuk. Saya lupa nama juga tadi Puspenas atau apa, mohon maaf ya. Nanti mohon koreksinya karena supaya lebih baik dalam mengatasi ataupun memberikan bantuan-bantuan. Teman-teman dari kelompoknya Om Jul, bila ingin menambahkan. Terima kasih Bu Weni. Jadi tadi sesuai dengan yang di background 2 di kelompok 2 kami tadi, Ibu Sri sudah menyampaikan hampir semuanya dan saya hanya menambahkan sedikit saja mengenai pendataan dari teman-teman disabilitas yang mungkin berada dalam klaster tersebut karena dalam klaster itu kan tidak tidak hanya orang-orang non disabilitas saja, tapi ada juga kaum rentan lainnya, lansia, disabilitas dan juga ibu hamil dan sebagainya. Jadi kita juga harus perlu melakukan pendataan juga untuk mereka dan kita
khususnya teman-teman disabilitas mereka harus didata uh, dengan lengkap dengan jenis ragam yang ada sehingga kita bisa tahu teman-teman disabilitas yang netra ada berapa banyak dan mereka membutuhkan apa saja pada saat terjadi bencana. Begitu pula dengan teman-teman yang tuli dan juga teman-teman yang bisu, serta teman-teman yang fisik dan sebagainya. Mereka apa yang mereka butuhkan saat terjadi bencana dan saat terjadi evakuasi terhadap mereka begitu. Di sini setelah kita melakukan pendataan dengan ragam masing-masing, dengan kebutuhan yang mereka butuhkan, maka kita pun harus mencek lagi desil atau detesennya mereka, karena dari situ baru kita bisa mengetahui kira-kira di klaster tersebut ada tidak ah, di daerah tersebut, daerah yang satu dengan daerah yang lain ada disabilitasnya berapa banyak. Dari situ baru kita bisa mengetahui datanya lebih jelas. Mungkin itu saja sedikit dari tambahan saya. Terima kasih banyak. Makasih Om Riki. Thank you Om Jul. Oke, terima kasih banyak buat Gus Yai yang sudah berbagi pengalaman dan pengetahuannya berdasarkan apa yang dialami ketika saya tadi sempat dengar di Sulawesi Tengah dan Lombok, dan juga Om Jul untuk pengalamannya yang sangat menarik juga di koordinasi klaster di Sulawesi Tengah dan juga Mamuju. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan meminta teman-teman lagi untuk aktif. Saya sebagai fasilitator saja untuk bercerita pengalaman praktek baik yang sudah teman-teman lakukan, pernah alami, atau praktik buruk, atau pembelajaran apapun yang teman-teman alami ketika membantu support untuk pengalaman ketika respons. Lain dari Flores Timur, NTT. Oke, silahkan. Over to you. 5 Kami menit dari maksimal. Kami dari Yayasan Nusa Lestari Hijau, sebuah lembaga baru. Kami sudah bergerak dari tahun 2022. Tetapi keabsahan hukum itu baru ada itu di tahun 2025 kemarin di bulan Mei tanggal 23. Itu pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. Kami baru-baru ini melakukan respon pemulihan di penyintas korban Gunung Lewatobi. Kami melakukan pemberdayaan ekonomi dengan mendampingi kelompok-kelompok perempuan. Yang pertama kami dampingi itu pemberdayaan ekonomi dengan membimbing mereka turun langsung melakukan praktek perkebunan dengan menanam sayur-sayuran. Daripada mereka hanya duduk saja menunggu bantuan, kami berdayakan mereka dengan cara seperti itu. Lalu dari yang mereka buat hasil sayur-sayuran yang mereka kembangkan di pekarangan, di Huntara, mereka minta di warga setempat, itu ada hasil, lalu kami membawa mereka melakukan pendampingan dengan memfasilitasi mereka jual di pasar dan juga membuka basar-basar di gereja. Lalu hasilnya itu ada yang mereka pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk membangun dapur sederhana. Begitu Ibu, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Om Lain. Halo, Assalamualaikum Mbak Weni. Waalaikumsalam. Iya, Maaf kalau nanti di sini agak ribut ya Mbak, maaf sekali. Dan jaringan juga agak kurang bagus. Jadi kami mendampingi masyarakat waktu banjir bandang di Kabupaten Utara ya kemarin. Saya tahun 2020 kalau saya tidak salah Mbak. Ya karena
karena koordinasinya sudah acak-acakan ya di sana. Terus kami kan kebanyakan mendampingi wilayah adat di Kabupaten Luwu Utara. Nah, kami hanya memikirkan mereka, Mbak. Jadi karena kebanyakan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, akses juga putus dan segala macam. Jadi fokus kami ke situ. Lalu kemudian pemerintah juga agak kurang tanggap. Jadi ya kami berprasangka buruk bahwa oh ternyata pemerintah begini begini begini, dan itu semakin kacau sebenarnya. Yang saya bisa pelajari dari pengalaman Pak Jul tadi bahwa ternyata best practice ini dalam respon kebencanaan itu hanya bisa lahir dari pengumpulan data yang bagus, terus pengetahuan tentang kebencanaan yang bagus, lalu kemudian itu bisa itu bisa dengan koordinasi yang bagus, sehingga itu yang bisa menjadi bekal kita untuk merespon kebencanaan dengan baik. Terima kasih, Mbak. Mbak Dewi, sebenarnya kalau terkait masalah yang dibantu, misalnya hanya di wilayah dampingan, saya kira itu juga tidak masalah ya, sah-sah saja gitu ya. Tapi karena sekali lagi kan berdasarkan dengan kemampuan organisasi Anda gitu ya, kemampuan organisasi yang kita miliki gitu, dan memang kapasitas wilayahnya gitu ya, atau mungkin lebih dilihat bahwa organisasi hanya bisa menjangkau di wilayah itu gitu. Tetapi poin pentingnya bahwa eh, apa yang dilakukan oleh teman-teman baik di wilayah dampingan saja itu perlu dikoordinasikan gitu sih. Jadi prinsipnya adalah bukan bahwa di luar wilayah dampingan itu menjadi tidak terpikirkan, tapi balik lagi bahwa berdasarkan kemampuan organisasi teman-teman sendiri di organisasi gitu. Terima kasih, sangat senang ada cerita baik dari pelatihan ini. Sekali lagi hal yang lumrah kalau hanya mampunya satu wilayah, satu komunitas. Ibu Emilia dari NTT, silahkan. Saya berikan semoga 5 menit. Nah, pengalaman saya coba meminta data saya tanya data supaya bisa sesuaikan dengan data yang saya punya, tetapi ada kelurahan-kelurahan tertentu yang menganggap bahwa psikososial itu tidak termasuk disabilitas. Nah, bagaimana dengan keadaan mereka? Pengalaman saya kemarin baru beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang RT di RT setempat bahwa di sana ada ODGJ yang memang sudah terlalu lama hidup sebatang kara dengan tinggal di satu rumah ukuran 2 x 2,5 kira-kira, dan di dalam ruangan itu banyak sekali sampah dan dia tidurnya di atas sampah itu. Lalu saya coba untuk bertemu dengan RT dan kami coba bertemu dengan beliau. Semua tetangga di lingkungan sekitar mengatakan bahwa tidak bisa karena itu dia sangat-sangat jahat. Jangan sampai dia mengamuk, karena kalau dia lihat orang baru itu dia selalu mengamuk. Terus hanya satu orang saja yang bisa ajak dia bicara. Terus dalam hati saya bilang saya coba, kalau memang kita dengan hati yang tulus pasti dia mau merespon. Dan puji Tuhan, waktu saya ke sana saya sapa dia dan dia merespon. Kemudian saya ajak saya mau bertamu ke rumah Bapak. Dia mau. Jadi saya bilang, saya ini anaknya Bapak, putrinya Bapak. Jadi Bapak jangan marah saya. Saya mau bertamu di rumah Bapak. Dia mau dan akhirnya saya coba turun langsung di lokasi tersebut dan saya lihat itu rumah itu tidak layak sama sekali untuk dia tempati. Tapi masalah yang saya hadapi sekarang, bagaimana caranya untuk saya bisa koordinasi dengan pemerintah untuk bisa bantu kira-kira. Tahu kemarin juga saya sempat omong dengan RT kalau bisa ya kita patungan biar buat rumah sederhana saja. Intinya pakai batako lah, jangan sampai pakai seng atau dinding biasa nanti terbakar. Oke, terima kasih banyak Ibu Emilia. Mohon maaf bila dari awal dari sesi
modul pertama hingga saat ini lebih banyak memang disinggung teman-teman disabilitas non psikososial, karena saya sendiri juga masih harus belajar banyak tentang isu disabilitas psikososial, dan mungkin dari antara fasilitator ini yang ada satu fasilitator tapi sayangnya tidak bisa akhirnya masuk ke dalam sesi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lebih baik. Jadi mohon maaf sebelumnya. Bila tidak salah ingat, ada buku dari ASB, Arbeiter-Samariter-Bund, organisasi LSM Jerman yang sudah menuliskan tentang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Nanti saya coba carikan dan saya titipkan ke Mas Anton untuk bisa di-share. Kalau tidak salah ingat, saya sempat ikut dalam launching buku tersebut. Isu teman-teman disabilitas psikososial juga disinggung. Jadi saya harapkan di dalam buku tersebut juga bisa juga membahas tentang bagaimana berhadapan dengan teman-teman disabilitas psikososial. Sebenarnya kalau dibilang belum disinggung sudah ya. Maksud saya sepakat Bu Eni, ada beberapa lembaga yang memang sudah mengeluarkan, yaitu ASB juga sudah, khususnya juga untuk modul respon bencana yang inklusif. Di situ juga ada materi terkait dukungan bagi teman-teman disabilitas psikososial gitu. Di sini ada JBI, Mbak Dea juga sudah pernah tahu bagaimana modul itu berbicara. Itu juga ada, kalau bisa dibaca, nanti saya coba share atas modul tersebut. Di dalamnya juga ada bagaimana respons khususnya untuk penanganan bencana untuk teman-teman disabilitas psikososial gitu. Thank you. Makasih Bu. Jadi merespon diskusi kita hari ini, pertama-tama saya menyampaikan bahwa memang ini pengalaman pertama kami mendapat pelajaran yang lebih komprehensif dan memberi banyak sekali masukan bagi kami, sekalipun memang organisasi kami baru saja berdiri 2023 dan memang kami pernah melewati suatu peristiwa bencana, dan lewat materi-materi yang kami dapatkan ini ternyata memang kami bisa melihat ada suatu kondisi di mana ketika keadaan bencana itu karena kurangnya koordinasi, kurangnya data, dan kurangnya berbagai informasi yang komprehensif soal kebencanaan, maka ada praktek yang kami lihat sebagai praktek buruk ya dalam proses penanggulangan kebencanaan di daerah kami itu. Misalnya saja karena kita tidak punya data yang cukup, akhirnya bantuan itu terfokus pada daerah-daerah tertentu, tidak menjangkau daerah-daerah bencana yang sesungguhnya. Jadi misalnya saja cukup ditumpuk di kecamatan, tidak sampai lagi ke desa. Itu yang kami pernah alami, yang pernah kami lihat sendiri. Yang berikut juga yang pernah kita alami di sini adalah masih ada seperti dari pembelajaran modul-modul kita yang awal, kita juga melihat praktek yang kurang baik itu, di mana penyaluran bantuan itu lebih terfokus karena dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan politik. Jadi di daerah mana, sekalipun di situ ada bencana, tapi kita pernah melihat pengalaman bahwa bantuan-bantuan itu disalurkan hanya di daerah-daerah yang misalnya waktu kemarin itu yang ada di situ ada pendukung politiknya, sehingga memang daerah-daerah yang lain itu menjadi kurang tidak diperhatikan dengan baik, sehingga menjadi menjadi hal yang ya menurut kami itu sangat-sangat tidak baik dalam proses penanggulangan atau memberi bantuan respon terhadap kebencanaan. Selamat sore, makasih banyak Om Robert Riwu. Kita boleh lanjut sebentar. Tadi sudah banyak diceritakan praktik baik dan praktik buruknya. Kenapa sih kita selalu mengalami kesulitan? Kadang mengalami, saya tidak bisa bilang selalu, kadang mengalami kesulitan terkait respons terhadap bencana. Yang pertama, kurangnya data.
keputusan seringkali dibuat terburu-buru tanpa data yang cukup. Jadi kadang kita hanya cap cip cup, oh kira-kira jumlahnya sekian. Itu yang membuat akhirnya kita mengalami kesulitan di lapangan. Kemudian konteks lokal berbeda. Apa yang berhasil di satu tempat belum tentu berhasil di tempat lain. Mungkin contoh yang akan saya berikan mungkin bukan sangat tanggap bencana, tetapi bisa dibayangkan begini. Ada satu contoh yang bisa jadi terkait tanggap bencana. Jadi ketika melakukan relokasi, pemerintah melakukan relokasi ditentukan di satu tempat X. Misalnya gempa di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak adalah teman-teman nelayan. Kemudian direlokasi masuk ke dalam, masuk ke wilayah, semakin masuk menuju daratan. Belum tentu berhasil. Kenapa? Karena teman-teman nelayan ini sangat dekat dengan laut, sangat terbiasa untuk mencari mata pencariannya di laut. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka tidak tahu harus melakukan apa. Jadi sangat tergantung pada konteks lokal. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Kita sudah biasa melakukannya seperti ini. Jadi contoh yang akan saya ulang lagi, contoh relokasi. Udah biasa kalau terjadi gempa, terjadi bencana sesuatu, bencana banjir, ya udah relokasi aja. Kita buka pengungsian. Padahal pengungsian itu adalah opsi paling terakhir sebenarnya. Nanti Bang Jul mungkin bisa cerita sedikit banget. Opsi paling terakhir membuka suatu lahan untuk jadikan tempat pengungsian. Kenapa? Karena sekalinya dibuka, sangat sulit untuk ditutup. Karena seharusnya itu adalah pilihan terakhir, dan kalaupun diambil, tidak boleh terlalu lama. Karena akan berlarut-larut dan tidak tahu kapan di stop, harus berhenti. Sekali lagi biar Bang Jul aja yang cerita. Kemudian ada tekanan waktu. Dalam situasi darurat tidak ada waktu untuk riset mendalam. Memang kita misalnya seperti ada tim reaksi cepat di BPBD, itu memang hanya pergi ke lapangan dalam waktu, kalau tidak keliru 2 kali 24 jam sudah ada di lapangan dan memperkirakan kerusakannya, kerugiannya seberapa besar. Keadaan ini yang kemudian membuat nanti ada keputusan lain bila harus misal membuat rumah hunian sementara ataupun hunian tetap, merespons berapa jumlah apapun itu ya, jumlah rumah, jumlah toilet, jumlah sekolah darurat, apapun itu, dalam waktu singkat tersebut memang ada kesulitan untuk membuat suatu jumlah yang tepat dan sumber daya yang tepat, seberapa banyak harus dikeluarkan. Karena memang tidak ada waktu untuk mencari riset yang mendalam. Ada fase selanjutnya, yaitu fase pemulihan, di mana di situ ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Di masa tersebutlah memang kita bisa mencari data, mencari informasi seberapa besar, seberapa luas, seberapa ekstensif, seberapa ekspansif, seberapa besar kerugian, kerusakan, baik terhadap fisik maupun sosial, ekonomi, kejadian bencana tersebut, sehingga pemerintah bisa membuat rencana selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah kesulitan. Lelah setelah respons, proses pembelajaran sering terlupakan. Ini yang seringkali terjadi. Praktik baik yang bisa kita identifikasi hari ini. Tadi saya sudah mencatat. Sebentar. Dari
dua panelis dari Om Jul dan juga Gus Yai, dan juga dari teman-teman yang tadi sempat bercerita. Pertama, koordinasi harus mencari jalur yang tepat, cepat, aman, dan kredibel sesuai dengan layanan yang diberikan. Kemudian tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian yang kedua, bantuan. Donasi bantuan sebaiknya dikoordinasikan dan disampaikan juga kepada pihak umum, oleh pihak-pihak yang kredibel sehingga diketahui secara umum, akurat, terpercaya, dan akhirnya nanti tepat sasaran. Donasi harus ada monitoring, evaluasi, dan juga pelaporannya. Donasi bagi fee perusahaan yang menyalurkan diumumkan bisa dilakukan crowdfunding atau penggalangan dana, penggalangan donasi, asal juga diumumkan peruntukannya apa saja untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas lembaga tersebut. Kemudian sebaik masuk ke dalam klaster untuk berkoordinasi. Hal ini bisa dilakukan dengan melapor lewat Pospenas. Kemudian pendataan untuk disabilitas berdasarkan ragam disabilitas mereka dan juga dicatat kebutuhan mereka apa saja saat tanggap darurat. Kemudian terlibat dalam klaster juga untuk mengidentifikasi teman-teman disabilitas dalam berbagai klaster tersebut. Jadi, walaupun ada klaster khusus, klaster disabilitas dan kelompok rentan, teman-teman dengan fokus atau mandat disabilitas ataupun kelompok rentan bisa juga terlibat dalam berbagai klaster yang lain, klaster shelter, klaster WASH, koordinasi klaster di Sumatera ada di Pospenas bersama PNPB atau bisa langsung pada bidang operasi di SKPD. Kemudian Om Lane, respons Gunung Lewotobi, pembelajaran positifnya adalah ada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui praktek perkebunan dengan menanam sayur-sayuran dan juga mengolah makanan ringan. Hasil sayuran yang ada di Huntara kemudian dijual di pasar dan di bazar-bazar melalui gereja yang bekerja sama dengan pastor paroki. Dan juga makanan ringan dijual di kios-kios untuk jual makanan ringan, dan juga membangun dapur umum sederhana. Juga dilakukan program gembel, gerakan menabur benih, karena mayoritas adalah petani. Ibu Dewi Sartika dari Wanua Lestari mendampingi wilayah adat di Luwu Utara, hanya memikirkan komunitas adat, memiliki prasangka buruk terhadap pemerintah. Ternyata belajar juga bahwa best practice bisa lahir dari pendataan, dari pengetahuan dan tentang kebencanaan yang lebih baik. Dan juga respons dari Om Jul dan juga saya sebenarnya hal yang sah saja untuk memberikan dukungan, memberikan bantuan hanya di satu komunitas tertentu, asalkan juga tetap berkoordinasi melalui jalur koordinasi ataupun melalui klaster terkait kondisi wilayah tersebut bila memang dibutuhkan dukungan yang lain. Dari Ibu Emilia NTT untuk disabilitas psikososial, bagaimana cara berkoordinasi belajar atau praktiknya adalah bagaimana saat ini yang masih dialami adalah bagaimana cara berkoordinasi dengan pemerintah atau pihak lain untuk bisa memberikan bantuan bagi teman-teman disabilitas psikososial. Kegagalannya atau praktik buruknya adalah pendataan karena keterbatasan sumber daya manusia dan waktu, sehingga baru sampai 2 kelurahan saja. Kemudian Bapak Robert, adanya bottleneck atau bantuan itu hanya terpusat di satu tempat, tetapi tidak tersebar di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Jadi istilahnya bottleneck, tersumbat di satu tempat saja. Kemudian juga praktik kurang baik yang lain adalah penyaluran bantuan sering dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan politik. Iya Bapak, komentar saya ketika ada bencana Lombok dan
komentar pribadi ya, terus terang, bencana Lombok dan Palu, kok ya ada bencana ketika tahun politik menuju pemilu 2019 waktu itu, sehingga ya memang banyak organisasi atau lembaga yang berafiliasi dengan partai politik menggunakan situasi dengan menyalurkan bantuan untuk berhubungan dengan kegiatan politiknya. Slide terakhir. Apa langkah Anda selanjutnya? Refleksi individu. Mungkin bisa satu saja praktik baik yang atau pembelajaran atau praktik yang kurang baik dari sesi kita hari ini. Pilih satu yang paling relevan bagi Bapak Ibu, satu saja. Kemudian tuliskan 3 langkah konkret dan sederhana yang bisa dilakukan dalam 3 bulan ke depan untuk bisa diterapkan di organisasi atau komunitas Anda. Misalnya nih, contoh rencana aksinya. Pembelajaran misalnya pentingnya umpan balik. Umpan balik itu organisasi X melakukan respons atau memberikan layanan, misalnya apa ya, yang paling mudah, shelter aja deh, saya nodong tempatnya Om Jul, shelter hunian. Mungkin bagi ada satu kelompok komunitas lansia yang menuliskan, salah satunya menuliskan kamar mandi bak mandinya terlalu dalam, saya tidak bisa meraihnya dengan ciduk misalnya gitu. Itu adalah umpan balik dari masyarakat, dari komunitas. Jadi pembelajarannya adalah pentingnya umpan balik. Langkah aksinya bagaimana? Bicara dengan ketua tim tentang ide membuat kotak saran, membuat draft formulir umpan balik sederhana, mengusulkan pertemuan bulanan untuk membahas masukan dari warga. Itu contoh rencana aksinya. Sepertinya sudah selesai. Semoga Bapak Ibu mempelajari atau belajar sesuatu dari sesi kali ini, baik dari teman-teman sendiri, dari Gus Yai dan juga Om Jul. Saya kembalikan ke Mas Girindra. Over to you. Thank you. Baik, terima kasih Mbak Weni. Tadi juga ada Mas Jul, mahasiswa ya, yang berbagi pengalaman, sharing, dan Bapak Ibu, saya mengikuti tadi juga seru sekali bahwa ada beberapa bukan permasalahan ya, tetapi bagaimana pengalaman yang dikoleksi gitu untuk memperbaiki bagaimana ke depan tentang kemanusiaan yang memperhatikan seluruh akuntabilitas maupun juga bagaimana respon-respon yang baik untuk dilakukan. Siap, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah mengikuti rangkaian dari pelatihan yang dilakukan sejak bulan apa itu? Lupa aku. Ya, pokoknya lama lah, tapi sharing yang tadi dikatakan teman-teman sungguh melekat dan banyak pembelajaran yang dilakukan, semoga menjadi baik bagi kita semua, seperti kata Pak Puji di awal tadi di dalam video, bahwa ini adalah pembelajar yang tidak berhenti. Semoga kita menjadi haus dari pembelajaran dan pengetahuan, dan semoga menjadi bagian baik jika video ini juga bisa nanti dibagikan, kemudian ada video tutorial yang mungkin juga bisa video-video pembukaan yang mungkin juga bisa dibagikan kepada teman-teman sebagai pengingat bahwa respon atau bagian dari kemanusiaan itu tidak bisa dilupakan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu karena sudah hadir di pelatihan dan rangkaian pelatihan ini. Saya izin untuk mengakhiri dan menutup untuk acara pelatihan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk Mbak Weni, Mas Jul, Mas Iswar, dan Mas Anton yang ada di belakang kamera. Saya